Dalam video ini, saya akan membahas topik penting dalam filsafat hukum, yaitu analisis hukum dan negara. Kita akan melihat bagaimana hukum berperan di kehidupan bernegara. Apa hubungan antara kekuasaan dan hukum, serta mengapa pemahaman filosofis tentang keduanya sangat penting. Kita mulai dari pengertian dasar. Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kewenangan membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Menurut John Locke, negara dibentuk untuk menjamin hak-hak alamiah manusia seperti hidup, kebebasan, dan hak milik. Sementara itu, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberi sanksi bila dilanggar. Plato menyebutkan hukum adalah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai keadilan dan ketertiban. Menurut Hankelsen, negara adalah suatu tata hukum yang mengatur perilaku manusia. Bagi Hankelsen, negara itu sendiri adalah hukum, yaitu sistem norma yang mengatur dan membentuk kehidupan bernegara. Tanpa hukum, negara tidak ada. Jadi sejak awal, hubungan antara hukum dan negara itu sangat erat. Mengapa membuat hukum? Tapi dalam filsafat hukum, kita bertanya, apakah hukum hanya alat negara atau justru hukum yang harus mengontrol negara? Dalam sejarah pemikiran hukum, ada dua konsep besar tentang negara dan hukum, yaitu yang pertama Rechtsstaat, konsep dari Eropa kontinental, terutama Prancis dan Jerman. Lalu ada rule of law, berasal dari tradisi Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika. Keduanya menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum, artinya tidak boleh ada kekuasaan yang mutlak. Negara tidak boleh bertindak semaunya. Ia harus mengikuti prinsip-prinsip hukum, termasuk hak asasi manusia, keadilan, dan akuntabilitas. Inilah cikal bakal gagasan negara hukum, sebuah negara di mana hukum menjadi dasar kekuasaan, bukan sebaliknya. Dalam filsafat hukum muncul pertanyaan penting. Apakah hukum itu hanya buatan negara, atau hukum itu punya kekuatan moral di luar negara? Misalnya, dalam teori positivisme, hukum seperti yang diajarkan oleh Hans Kelsen, hukum itu sah karena dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tapi dalam teori hukum alam, hukum tidak bisa hanya diukur dari legalitas. Harus ada moralitas dan keadilan di dalamnya. Artinya, negara boleh membuat hukum, tapi bukan berarti semua hukum negara itu adil. Kalau hukum negara bertentangan dengan nilai kemanusiaan, hukum itu layak dipertanyakan. Disinilah letak dilema besar. Apakah hukum adalah alat kekuasaan, atau seharusnya hukum mengontrol kekuasaan? Dalam praktiknya, kita sering melihat hukum disalahgunakan oleh penguasa untuk melegitimasi tindakan mereka. Contohnya, hukum yang digunakan untuk membungkam kritik, hukum yang melindungi pejabat dari jerat pidana, atau hukum yang berpihak pada kelompok elit. Itulah kenapa penting untuk memahami bahwa hukum harus jadi alat pembatas kekuasaan, bukan alat memperkuat kekuasaan. Dan disinilah filsafat hukum berperan, mendorong kita berpikir kritis terhadap sistem hukum yang ada. Negara ideal adalah negara yang menjadikan hukum sebagai fondasi. Di dalam negara seperti ini, hukum dibuat secara demokratis, dijalankan secara adil, diawasi oleh lembaga independen, dan bisa dikritisi oleh rakyat. Filsafat hukum membantu kita merancang negara seperti itu, negara yang menghormati hukum dan hukum yang menghormati keadilan. So, kesimpulannya, hubungan hukum dan negara itu sangat kompleks. Negara menciptakan hukum, tapi hukum juga seharusnya membatasi kekuasaan negara. Filsafat hukum mengajarkan kita untuk tidak menerima hukum begitu saja, tapi berpikir. Dengan berpikir filosofis, kita bisa menjadi generasi hukum yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga memperjuangkan keadilan. Sekian pemaparan dari saya tentang teori analisis hukum dan negara.
Terima kasih sudah menonton.